Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Sogo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 2 Sogo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua inti, acara yang ketiga refleksi, acara yang keempat doa, dan terakhir penutup. Menginjak ke acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Prayekti Kusumasari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Suparti selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sogo, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 2 Sogo, yang pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada
siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Yang kedua, salam dan sholawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Dan yang ketiga, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah terutama dan juga Bapak Ibu guru yang lain atas pemberian izin kepada kami untuk melaksanakan diseminasi. Bapak Ibu guru semuanya, pada kesempatan kali ini bukan maksud kami untuk menggurui, tapi pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar atas pembelajaran yang sudah saya terima sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata berkaitan dengan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan diri bahwa untuk dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, kami difasilitatori oleh Ibu Rosita Puji Astuti, yang kemudian dibantu oleh pengajar praktik Ibu Laila Nur Hidayati, dan saya sendiri sebagai peserta guru penggerak Prayati Kusumasari. Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelumnya saya akan membacakan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sosok Ki Hajar Dewantara ini mungkin sudah tidak asing lagi, Ibu, Bapak, di telinga kita. Jadi bahwa beliau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Lalu oleh karena itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita sebagai pendidik, Ibu, tidak boleh menuntut anak seperti apa yang kita mau, tetapi kita sebagai pendidik harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat apa, Bu? Iya, jadi ada dua ya, Bu, ya. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun pada diri anak itu diberi kebebasan, ya, diberi kebebasan, dan pendidik di sini
bertindak sebagai pamong, yang mana guru memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Nah, seorang pamong di sini dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mungkin ini sudah kita lakukan setiap hari di dalam kelas, bahwa kita sudah menuntun anak, tidak menuntut apa yang sesuai dengan keinginan kita, namun kita menuntut di dalam pembelajaran, ya, tidak monoton. Kita bisa mengajak anak-anak keluar ruangan, ya, dan tidak terlalu memaksakan kehendak kita dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Bapak Ibu, pada konsep utama pada modul 1.4 budaya positif, ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, teori kontrol. 4, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Lalu, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita sebagai guru mempunyai kewajiban untuk menuntun anak-anak kita semuanya menuju untuk mewujudkan karakter yang mengarah ke profil pelajar Pancasila, ya, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Tidak hanya nilai Bapak Ibu, namun penanaman karakter pada diri anak juga diutamakan. Nah, di sini ada beberapa hal, ya, dalam belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di waktu di sekolah, anak-anak alhamdulillah ketika ini sudah berlangsung untuk sholat bersama ketika zuhur, alhamdulillah. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Ini sudah kita terapkan juga di sekolah, bahwa gotong royong untuk membersihkan kebersihan sekolah sudah dilaksanakan. Kreatif. Ya, saya melihat Bapak Ibu guru semuanya sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu guru sudah kreatif, anak-anak juga sudah kreatif, diajak untuk membuat produk-produk pembelajaran, ya, yang mengarah untuk meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya, bernalar kritis. Nah, anak-anak di sini juga sudah saya lihat sudah bisa bernalar kritis, bisa diajak untuk menyimpulkan, sudah bisa diajak untuk berpikir ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mandiri. Nah, mandiri. Dalam mandiri ini untuk kelas atas mungkin sudah bisa, ya Bapak Ibu, untuk diajak mandiri. Namun untuk yang kelas bawah masih perlu bimbingan.
tapi anak-anak juga sudah mandiri, bisa belajar bersama dengan guru, bisa belajar bersama dengan temannya. Jadi anak-anak sudah bisa berlatih untuk mandiri. Ya, dalam budaya positif, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kalau kelas 1 berarti pembelajarannya juga sesuai kelas dan tingkatannya di kelas 1. Tidak mungkin anak kelas 1 pembelajarannya sudah di kelas atas, kelas 4, 5, 6. Ya, tidak mungkin. Kita sesuaikan keadaan siswa dengan tahap perkembangannya dan juga dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler, pembelajaran di dalam kelas, di sini Bapak Ibu guru juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan, sesuai dengan hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, bisa juga dilakukan di luar kelas. Misalnya kalau di kelas bawah denah sekolah, Bapak Ibu guru, saya lihat sudah ada yang mengajak anak didiknya untuk keluar kelas, melihat mana saja kelas-kelas yang ada di lingkungan sekolah kita. Dari kelas 1 menunjukkan ini kantor, ini kantinnya, ini kelas 4, 5, 6, dan kamar mandi mungkin, dan sebagainya. Nah, dari situ diharapkan ketika pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, anak-anak tidak bosan. Terkadang anak jenuh ketika pembelajaran berada di ruangan terus. Sesekali Bapak Ibu guru boleh mengajak anak didik kita untuk belajar di luar ruangan. Selanjutnya untuk ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak. Bakat dan minat anak bisa muncul ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler. Ada seni tari, ada drum band, ada BTA, dan bakat-bakat itu akan muncul ketika kita para pendidik, Bapak Ibu guru mampu memfasilitasi mereka. Alhamdulillah untuk ekstrakurikuler di SD kita sudah berjalan, sudah bagus. Anak-anak juga sudah meningkatkan potensi mereka sesuai dengan bakat yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, di sini dalam pembelajaran intrakurikuler, peserta didik bisa memaksimalkan kemampuan mereka, potensi-potensi mereka dalam mengikuti pembelajaran seperti ini.
Bapak Ibu, saya lanjutkan konsep disiplin positif dan motivasi. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Benar atau tidak Ibu? Bapak, bahwa disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini memang dulu sering ya Bu kita lakukan, terutama saya mungkin, bahwa untuk mendisiplinkan anak identik dengan memberi hukuman. Karena apa? Kalau anak diberi hukuman, pasti dia mau tidak mau akan mengikuti disiplin. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, Ibu Bapak, membuka pikiran saya, membuka wawasan saya bahwa disiplin ini memang sungguh berbeda jika dihubungkan dengan hukuman. Justru hukuman di sini akan mematikan potensi yang ada pada diri anak. Seperti itu. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Namanya saja belajar ya Bu. Berarti disiplin itu kalau salah gak apa-apa. Memang kita pada tahap belajar. Makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada diri orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Kita mesti banyak yang mengira kalau misalnya kalau di ASN ya Bu, kita sebagai ASN harus disiplin berpakaian. Sudah ada aturan-aturan kalau hari Senin kita memakai kaki, hari Selasa kita memakai batik, hari Rabu kita memakai putih, Kamis batik, Jumat olahraga, dan Sabtu pramuka. Nah, terkadang sesuatu yang ini tadi ketidaknyamanan yang menyebabkan kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan kita. Engkau nih orang disiplin dibukani. Nanti kalau tidak disiplin mendapat surat teguran dari atasan. Nah ini secara tidak langsung bahwa ketidaknyamanan ini memaksa kita untuk berlaku disiplin di hadapan orang lain. Seperti itu. Sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak itu berlaku disiplin dari dirinya sendiri, bukan melalui paksaan dari pihak manapun. Murni keinginan anak itu sendiri. Nah, terkadang kalau kita melihat anak-anak waktu upacara saja, upacara hari Senin, terkadang kita melihat ada beberapa anak yang tidak lengkap dalam berpakaian. Ada yang kurang memakai topi, mungkin sepatunya ada yang tidak hitam,
kita beri kita beri arahan, namun arahannya mungkin lebih ke bersifat mengejas anak. Nanti kalau tidak memakai lagi, minggu depan dihukum. Nah, itu kita tidak boleh melakukannya. Kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri mereka masing-masing, tidak melalui paksaan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tadi Bu yang saya bicarakan, bahwa anak mau disiplin atas kemauan diri mereka sendiri, tidak berdasarkan paksaan dari orang lain, tidak mau melakukan atau mau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka inginkan sendiri. Oh iya, nanti kalau saya terlambat, saya nanti kurang menerima pembelajaran. Saya tidak akan maksimal menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian tanpa sogokan. Terkadang Bapak Ibu guru secara tidak sadar, saya sendiri pun juga begitu. Kadang kita selalu begini ya Bapak Ibu. Cah, anak-anak gak usah rame. Nanti nek rame, takai biji 0. Nah ini berupa ancaman. Sogokan. Nanti kalau kamu bisa menghafalkan negara-negara ASEAN misalnya, negara ASEAN 10 atau 8 mendapat nilai 80. Wah, aku tak ngapalke, biar nanti aku mendapat nilai yang bagus. Nah, ini tidak baik. Hukuman. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, hormat di tiang bendera, di depan tiang bendera sampai pukul 12 siang. Nah, ini berupa hukuman, dan itu tidak boleh kita sebagai pendidik untuk melakukan hal tersebut kepada anak-anak, karena itu bertentangan dengan KHD tadi ya Bu, Bapak, bahwa pendidik bersifat menuntun anak menuju kodratnya. Bapak Ibu, di sini akan saya jelaskan tentang disiplin positif berdasarkan teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol diri orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, Dr. William bilang seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak begini, saya tidak bisa mengontrol atas diri Bapak Ibu semua. Nah, yang bisa saya mengontrol diri saya sendiri. Seperti itu. Nah, makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jika kita mampu mengontrol diri kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kemudian dari teori kontrol itu, Dr. William menegaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita bersikap seperti ini pasti memiliki tujuan.
Misalnya bahwa perilaku memiliki tujuan. Saya agak keras kepada anak, pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Agar anak lebih bisa. Seperti itu. Dari itu muncul teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar, Bu. Kok nih aku disiplin, nanti kalau saya disiplin pasti saya akan mendapatkan imbalan, mendapatkan paling tidak penghargaan. Lalu kalau saya melakukan hal sesuai peraturan, saya pasti tidak akan mendapatkan hukuman dari atasan. Seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini tadi bahwa disiplin bisa membuat diri kita menghargai diri sendiri. Dari itu muncul nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol yang berikutnya yaitu model berpikir menang-menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 kontrol ya, Bu. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira kita sebagai pendidik mana posisi kontrol yang sudah kita lakukan kepada anak didik kita? Apakah di posisi penghukum, di posisi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, teman-teman bisa mengamati diri sendiri, kira-kira aku yang mana yang sudah saya lakukan selama ini, di posisi kontrol yang mana? Seperti itu. Nah, dari posisi manajer di sini bisa melakukan segitiga restitusi. Di sini bisa dilakukan dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini jika kita bertindak sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Kemudian teori yang berikutnya yaitu realitas, bahwa kebutuhan kita itu berbeda, antara yang satu dengan yang lain berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi cara pandang orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kita mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Kebutuhan pun juga berbeda. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, ya, perlu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Mungkin kita perlu koreksi-koreksi apa yang perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan lebih dalam hal disiplin yang ada di sekolah, baik untuk kita sebagai teman-teman guru
maupun pada diri anak pada khususnya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, ya, agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Terkadang kita melihat anak kok dablek, malas. Ada kebutuhan dasar pada diri anak tersebut yang perlu kita pikirkan, perlu kita cermati. Kira-kira kebutuhan dasar anak yang mana yang belum terpenuhi pada diri anak tersebut. Dan kita sebagai guru wajib belajar, wajib mengoreksi, mencari tahu apa kebutuhan dasar anak yang mana yang belum tersalurkan, seperti itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, ini tadi, kalau ada anak yang nakal, usil dengan temannya, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi? Oh, anak ini nakal di kelas, nakal ngusili kancane. Nah, ini berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin anak tersebut kurang kasih sayang, dan perhatian dari orang tua atau kita sebagai pengajar di kelasnya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini termasuk tadi motivasi eksternal yang ada pada mungkin dari luar ya Bu ya. Misalnya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, itu apa sini? Apa ya yang terjadi kalau saya tidak melakukan tugas ini? Misalnya seperti itu. Oh, mungkin mesti aku dapat teguran dari atasan. Aku mesti kayak orang ngejak izin aku kayak ditegur ibu kepala sekolah, misalnya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya seperti ini. Nah, kayaknya aku ngejak lagi, aku untuk apa? Nah, seperti itu. Aku akan mendapatkan apa dari atasanku ya? Nah, ada motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuan disiplin positif. Motivasi internal, motivasi yang muncul dari diri saya sendiri, dari pribadi kita. Kalau saya taat peraturan, ya, apabila saya melakukannya, kalau saya taat peraturan, saya akan menjadi seperti apa? Apa yang saya dapatkan? Saya akan bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bisa menghargai waktu, seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan juga penghargaan. Hukuman dan penghargaan kira-kira memberi output atau hasil yang
baik atau tidak Ibu Bapak untuk anak-anak? Tidak, ya. Nah, hukuman sudah pasti dirasakan menyakitkan pada diri anak. Nah, dua, tidak nyaman. Siswa takut. Nah, memaksa. Siswa menyembunyikan kesalahan dan siswa menjadi rendah diri. Pasti kalau dihukum misalnya misalnya disuruh hormat di tiang bendera sampai istirahat. Nah, anak-anak yang lain tahu, wah ya mau mas ini dihukum sama bu guru karena tidak memakai topi, akhirnya disuruh hormat di tiang bendera. Nah, otomatis anak merasa tersakiti, tidak nyaman dengan keadaan. Nah, dan ini lain waktu dia akan merasa aku sesuk moh nek melu upacara, aku apa ndelik bae, aku nggak mau ikut upacara mengko nek dihukum lagi, seperti itu. Dan itu membuat siswa menjadi takut. Kemudian penghargaan, menurut Bapak Ibu penghargaan itu baik atau tidak? Baik, ya. Kita lihat bahwa penghargaan itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu, ya, merusak hubungan sifat iri yang muncul pada diri anak. Kalau misalnya anak bisa menjawab pertanyaan, kita kasih ballpoint, wah mesti sing dikeki wong-wong kuwi ae. Orang-orang itu saja, anak-anak itu saja. Yang tidak, dia tidak akan mau menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mematikan kreativitas. Nah, ini. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak semua, salah satu anak, muncul bahwa itu bisa mematikan kreativitas anak. Anak-anak yang lain tidak mau meningkatkan kreativitas pada diri mereka. Karena apa? Pasti yang mendapat nilai bagus pasti kelompok ini. Yang mendapat nilai bagus pasti anak ini. Seperti itu. Jadi penghargaan juga bisa mematikan kreativitas anak. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sudah kita minimalisir ya Bu, untuk pengadaan ranking kelas. Nah, untuk di Kurtilas untuk ranking tidak dicantumkan karena ranking itu ternyata tidak menjamin bahwa anak itu bisa bertahan, bisa mengubah belajar mereka untuk lebih baik lagi, seperti itu. Dan selanjutnya merampas hak menghargai dirinya, seperti itu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Dua, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Selanjutnya, siswa menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Wis, sesuk teh, gak apa-apa. Paling bu guru juga lupa. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi. Siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol sepenuhnya. Dan siswa lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak mengejas anak, ini anak nakal, pasti wis nakal. Tidak seperti itu. Kita cari masalahnya, kita ajak ke kantor, kita tanya seperti kita mencari solusi
untuk anak tersebut. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak bisa jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ciri restitusi. Ciri yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak tidak menebus, iya Bu, nanti saya tidak akan melakukan lagi. Nah, itu kurang tepat. Tapi kita harus belajar dari kesalahan. Oh ya, kalau saya melakukan ini terus-menerus, pasti akan berdampak buruk pada diri saya sendiri. Anak akan memiliki pemikiran seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, yang mendasari tindakan anak itu sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru mencari solusi yang tepat untuk penanganan masalah yang ada atau yang dialami oleh anak tersebut. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan. Kira-kira dari tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu bisa mengamati. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya, nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Bu Irma? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman. Kita lihat dulu apakah sesuai atau tidak. Ini. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, ini tadi Bapak Ibu posisi kontrol ya pada diri guru. Yang pertama adalah posisi yang ketiga
yaitu teman. Mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, anak akan kecewa. Karena saking akrabnya dengan anak, Bapak Ibu, anak terlalu terbiasa dengan kita. Bu, ini gimana Bu? Alah Bu. Seperti itu. Coba dikecewakan sini, Bu guru gitu ya. Ada kekecewaan tersendiri yang ada pada diri anak. Yang keempat, pemantau, mengawasi dengan memberi sanksi atau konsekuensi. Misalnya ada ulangan, ayo tengahan, tak jeruk tes ini. Nah seperti itu. Nah yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dilakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Coba perhatikan, kalau kamu nanti melakukan ini nak, kamu akan bagaimana? Bahaya tidak? Anak bisa menemukan solusi sendiri. Oh iya Bu, nanti kalau saya mainan pemes, nanti kalau kena kuku berdarah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, misalkan saja siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di posisi penghukum di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini yang mungkin pernah kita lakukan juga. Dua, membuat rasa bersalah bahwa berapa kali Bu Guru memberitahumu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, terlalu menghardik sehingga anak muncul rasa bersalah pada diri mereka. Yang tiga, teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang keempat, pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak disuruh mencari solusi atas perbuatannya. Nah, di sini Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwa sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, kita bisa memulainya dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kelas 6, alhamdulillah untuk kesepakatan kelas sudah dibentuk. Kemudian siswa dilibatkan langsung dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak guru yang membuat, namun kesepakatan anak-anak semua bersama dengan guru kelas mereka. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Yang berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, ya, dan hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan pada
diri anak. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa dilihat bahwa keyakinan kelas di kelas 6, 1. Disiplin, 2. Menghargai guru dan teman, 3. Menjaga kebersihan, mentaati tata tertib, menerapkan 5S, bekerja sama dan kompak, dan yang terakhir empati. Nanti Bapak Ibu guru, untuk yang guru kelas juga bisa melakukan hal serupa di kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kegiatan-kegiatan pada saat kami melakukan kegiatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan hari ini bisa berubah dan bisa ditingkatkan dan menjadi lebih baik di hari berikutnya. Nah, ini Bu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini pengalaman penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah kami lakukan pada siswa-siswi kelas 6. Di sini ada video Bapak Ibu, bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu bisa mengkritik kami dalam perbaikan. Penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah saya lakukan untuk 3 anak yang ada di kelas 6. Restitusi yang pertama ini ketika kegiatan UAS kemarin ada 2 anak yang saling bekerja sama.
Desi masalah. Pas ibu ya. Kalau Mbak Medina, yang HP-nya main atau belajar atau Mbak Medina dan juga Mas Rio masih ingat tidak tentang kesepakatan bintang atau yang menghasilkan yang pernah kita buat? Nah, oh ya, kita sebutkan siapa sekolah. Nah, di sini tertib masuk kelas. Jadi ada kegiatan-kegiatan penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu untuk anak didik kita. Yang pertama tadi tertib masuk kelas. Kedua, senam bersama, Asmaul Husna, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam kelas maupun di luar ruangan. Peringatan Hari Besar Keagamaan, membuat
membuat produk pembelajaran dan mengikuti upacara dengan hikmah. Nah, mudah-mudahan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita bisa meningkat dan jauh lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih meningkatkan mutu daripada pendidikan yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Prayanti Kusumasari. Semoga apa yang disampaikan Ibu Prayanti bermanfaat bagi kami pendidik, terutama untuk sekolah kami tercinta. Acara selanjutnya yaitu refleksi. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Dimohon untuk Bapak Ibu Guru kalau ada yang ingin ditanyakan kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan penghargaan atau memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya dari daerah sendiri, untuk membiasakan budaya disiplin positif. Dan di sini contoh disiplin positif yang ada di sekolah kami tidak hanya di kelasnya sebagai guru penggerak saja, tetapi di sini kami harapkan untuk mampu menggerakkan teman-teman yang ada di SD Negeri 2 Sugo, imbasnya kepada anak-anak untuk lebih menerapkan literasi budaya disiplin positif. Ini Ibu Prayanti, saya hanya tanya satu, yaitu mengenai contoh yang real tadi antara hukuman dan sanksi, hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Itu yang kira-kira untuk memotivasi anak supaya bisa disiplin positif yang tumbuh dari dirinya sendiri, tidak ada tekanan dari orang lain. Itu saya mohon contoh yang real, yang nyata selama pembelajaran di SD Negeri 2 Sugo. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Suparti atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Pada dasarnya tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu tidak baik untuk kita lakukan atau kita terapkan pada diri anak, karena hal tersebut akan mematikan kreativitas pada diri anak, seperti itu. Nah, hal yang real yang saya lakukan untuk hal tersebut, misalnya kalau kita melihat anak yang ramai sendiri di kelas, kita tidak langsung menghardik, cukup dengan halus mencoba menarik konsentrasi anak tersebut untuk lebih perhatian atas apa yang kita ajarkan kepada anak tersebut pada waktu itu. Jadi anak-anak tidak merasa bersalah ataupun merasa dihukum atas tindakan yang sebenarnya memang salah, tapi kita bertindak sebagai pamong. Kita menuntun anak tersebut untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu Bu Suparti. Iya. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Iya Bu, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu Prayanti menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Kebetulan saya sendiri mengajar di kelas 1. Karakteristik anak berbeda. Nah,
yang ingin saya tanyakan bagaimana cara supaya kita sebagai pendidik bisa menerapkan kebutuhan dasar dengan baik. Karena kan di kelas 1 itu perubahan dari TK ke SD itu menurut saya menjadi PR untuk kelas rendah. Begitu Ibu, bagaimana caranya supaya saya bisa menerapkan di kelas saya dengan baik? Terima kasih. Ya, izin menjawab Ibu Suci, pertanyaan yang bagus. Memang kalau untuk kelas bawah, peralihan dari TK ke SD. Nah, di sini tugas berat dan sangat menguras pikiran untuk guru kelas 1 terkait dengan kebutuhan dasar yang ada pada diri anak. Nah, kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi, harus bisa mampu masuk ke dalam diri anak tersebut, mendalami kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum tersampaikan, tersalurkan dari diri anak tersebut ke kita. Mungkin anak itu ramai sendiri, karena memang pada waktu TK itu kan masa bermain, sedangkan pada waktu di SD sudah dituntut untuk fokus. Nah, dari peralihan tersebut tidak mudah, dan kita sebagai guru kelasnya, sebagai guru pamong harus bisa menyelami karakter itu sendiri, menyelami apa kebutuhan yang wajib. Di sini sesi tanya jawab kami tutup. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Marjono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kegiatan yang diadakan, istilahnya apa itu? Masing-masing guru penggerak itu berlancar dengan baik, tidak ada halangan suara apapun, dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Itulah yang kita harapkan. Semoga untuk kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik daripada hari ini. Monggo kita berdoa mengucapkan syukur alhamdulillah, kegiatan rangkaian dari awal sampai akhir tidak menemui suatu halangan apapun. Jika mengucapkan dengan subhanallah alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan afi majidahu ya rabbana la hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli wa sallim imana wa sallim wa sallim dina wa sallim ajasadana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban subhana rabbil jalali amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Gundul, acara sudah selesai. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan acara ini bisa menjadi motivasi kita sebagai pendidik untuk menjadikan pendidikan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iden Raini, guru kelas 3 SD SDN 2 Soko. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Prayati Kusuma Sari. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Bu Prayati selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal yang berubah
pada murid. Di antaranya murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban murid di kelas maupun di sekolah, giat dan bertanggung jawab dalam belajar. Hal tersebut terwujud karena Bu Prayekti bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya budaya positif dapat terwujud di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan Bu Prayekti terkait upaya perubahan positif yang dilakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.